Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dera Sagita kembali hadir untuk Anda dalam Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Ternyata selain sebagai kekasih, Tisa Biani juga merupakan guru akting bagi Dul. Kemudian ada lagi Prilly Latuconsina. Nah, selama pandemi kira-kira seperti apa ya keuangannya? Dan bagaimana juga seorang Prilly Latuconsina membagi waktu antara kerja dan kuliah? Mau lihat? Ini dia. Seru gitu. Kita kan kalau misalkan diundang di TV kan bahasnya gosip mulu. Ini kan kita podcast bahas musik, bahas filosofi kehidupan, bahas sejarah-sejarah dewa, bahas cinta, banyak lah. Yang nggak dibahas kalau kita diundang di TV. Pasti sih gitu, karena kan kita juga awal ketemunya juga karena musik juga, jadi ya adalah pembahasan mengenai musik di dalam hubungan. Tapi kalian lebih prefer di vlog atau di TV? Ketika sebuah talk show, kalian lebih prefer di vlog atau di TV? Sebuah podcast atau di podcast atau? Kalau pembahasannya sih lebih di YouTube, cuma uangnya lebih di TV. Jadi gimana tuh? Gimana tuh? Kesepakatan kalian berdua lebih prefer yang mana? Pokoknya selama pembahasannya tuh nggak terlalu sensitif gitu menyinggung masalah pribadi ya, itu sih asik-asik aja sih gitu, karena orangnya ya mencoba untuk adaptasi aja sama mau di vlog kayak mau TV kayak mau di mana kayak Ya semuanya sih oke. jadi sih oke gitu, adaptasi aja sih. Mungkin itu sih banyak banget dari bagaimana kita tidak terlalu berambisi untuk menjadi bagus. Dia selalu ngajarin aku, Tisa selalu ngajarin aku, yang paling penting dalam acting itu adalah ikhlas. Dapat peran ini oke dijalanin, dapat dialog ini oke dijalanin, nggak usah berambisi untuk menjadi bagus. Karena dia tahu banget kalau aku orang itu ambisius, dan dia selalu mengerem aku agar tidak ambisi untuk menjadi bagus dalam berakting. Terus bagaimana cara memahami dialog dengan lebih efektif. Bukan dihafal kata Tisa, dia waktu tapi dimengerti. Dia selalu bilang, sayang dialog tuh jangan dihafal tapi dimengerti. Akhirnya ya aku aplikasikan, ya akhirnya jadi menurutku sih jadi lebih oke daripada dihafalin ya. Aku juga aku juga nggak bilang aku itu guru ya, maksudnya karena kan aku juga pasangannya dia gitu, pacarnya dia. Nah sebagai menjadi pasangan yang baik pastinya kan harus selalu support, dukung dengan cara apapun. Nah kebetulan karena dia film pertama dan aku sebagai pasangan ya aku support dengan baik aja gitu. Kalau dia merasa kesulitan, kalau dia merasa sedih atau deg-degan ya pasti aku support gitu supaya dia tetap yakin gitu, karena dia sebenarnya potensial banget dan anaknya mau belajar gitu. Kalau orang yang kayak udah sombong gitu dengan kemampuannya terus kayak cuek dan gak mau belajar, ya aku juga males kan gitu untuk sharing. Nah karena dia mau belajar jadi enak banget gitu diajak, dikasih masukan, terus dia juga suka kasih masukan ke aku gitu, jadi saling membantu aja sih. Gimana? Ada kesulitannya? Ada, sampai nangis aku. Nangis kenapa? Sampai nangis. Ya kan alhamdulillah dapat peran utama. Nah jadi di call sheet-nya itu kan aku sebagai Haris, di call sheet-nya itu pertama tuh Haris, jadi nggak ada break. Jadi benar-benar kegiatannya tuh mahamin dialog, take. Jadi nggak ada waktu untuk break, nggak ada waktu untuk main HP, nggak ada waktu untuk kontrol. Break sih ada waktu, paling break maghrib. Enak mana dulu? Sampai untungnya ada Tisa gitu. Untungnya film pertamaku itu didampingin sama pacar, jadi stresnya sedikit berkurang, jadi sama Tisa selalu ditenangin.
nggak ada, alhamdulillah nggak ada gimana sih, ada kerjaan yang tertunda itu pasti. Tapi kan sekarang karena hadirnya OTT dan akhirnya banyak orang yang shifting kan dari bioskop, akhirnya sekarang semua production house memproduksi series yang akan tayang di digital platform. Jadi nggak ada halangan untuk kita berkarya sih, tetap aja bisa syuting, tapi yang membedakan wadahnya tayangnya di mana, itu yang membedakan. Hikmahnya lebih bersyukur, jadi lebih mensyukuri hal-hal kecil sih. Mungkin yang tadinya sebelum pandemi hal-hal kecil itu nggak terlihat, jadinya pas pandemi oh jadi terlihat ya, ternyata di rumah bareng keluarga itu adalah suatu hal yang harus disyukuri juga. Yang penting bisa makan enak dan berlindung di bawah atap itu juga suatu hal yang bisa kita syukuri, karena ngelihat orang-orang yang banyak banget kesusahan, terus juga banyak yang kehilangan pekerjaannya, jadi masih bisa kerja di saat pandemi walaupun kerjanya lebih capek, itu tetap disyukuri karena ya masih banyak orang yang nggak punya kerjaan gitu. Kalau kondisi keuangan Prilly sendiri selama pandemi ini kayak mana? Ya gimana ya? Ya baik-baik aja sih, alhamdulillah baik-baik aja gitu. Walaupun sebenarnya lebih pusing karena kan aku juga ada bisnis. Jadi gimana caranya nggak mecat karyawan, gimana caranya bisnis tetap jalan di saat pandemi kayak gini karena adanya lifestyle changes dari customer gitu-gitu. Jadi sebenarnya baik-baik aja, cuma lebih berusaha lebih keras lagi di saat pandemi karena banyak banget yang di-take ya. Terus juga aku lagi mempersiapkan sidang juga, sidang kelulusan. Jadi ya paling kesehatan mental dan fisik aja yang disiapin. Termasuk membagi waktunya gimana? Wah susah banget. Membagi waktunya susah banget. Kelihatannya mungkin aku kayak nggak ada beban, nggak ada halangan apa-apa ya. Tapi padahal membagi waktu antara sekolah sama syuting tuh itu suatu hal yang paling susah. Apalagi di saat skripsi gini ya, kita harus revisi, harus berhubungan sama dosen, harus bagi waktu untuk bimbingan. Nah itu susah banget. Tapi untungnya dosen pembimbing aku ngerti pekerjaan aku gimana, dan di lokasi syuting juga di saat istirahat aku bisa sambil kerjain, dari perjalanan ke rumah ke lokasi syuting bisa sambil kerjain, akhirnya selesai juga, udah selesai. Jadi ya targetnya sidangan tergantung jadwal dari kampusnya ya, jadi paling Juni atau Juli. Wah, selamat ya untuk Prilly Latuconsina. Seneng banget nih ya, tengah tahun udah jadi sarjana. Nah, tentunya kita juga bisa belajar dari ya Dul dan pasangannya dari TCI ya, bahwa yang namanya hubungan itu harus positif dan mencerdaskan satu sama lain. Oke, masih banyak lagi cerita di Celebrity, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini.